Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Perkenalkan, nama aku Triana Wulandari dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, seperti video-video sebelumnya, sekarang aku kembali berkesempatan untuk mereview atau sedikit berbagi tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai. Pasti teman-teman sastra udah tahu dong ini novel apa dan bercerita tentang apa. Ini salah satu novel yang sangat amat populer karya Pramoedya Anantathawir. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal mereview unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel itu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kepada unsur intrinsiknya. Baik, secara garis besar saja, novel ini bercerita tentang seorang gadis muda yang dipersunting atau dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan seorang priai kaya atau seorang bangsawan. Nah, di sini setelah perkawinan paksa itu baru permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik dan perjalanan hidup seorang gadis muda tersebut dimulai. Kita masuk pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik pertama itu ada tema. Tema pada novel ini yaitu bertema tentang sistem feodalisme dan kebudayaan masyarakat Jawa, di mana di novel ini menurut saya begitu menjelaskan tentang perbedaan yang begitu menonjol antara kaum bangsawan dengan kaum terbelakang atau kaum miskin di masyarakat Jawa pada masa itu. Nah, kita masuk pada tokoh dan penokohan. Tokoh pertama itu ada Gadis Pantai. Gadis Pantai ini seorang gadis muda yang polos, lugu, dan berasal dari keluarga nelayan. Dia adalah tokoh utama yang mengalami penderitaan karena pernikahannya dengan seorang priai. Pasti teman-teman tentunya pengen tahu kan penderitaan macam apa yang dialami oleh Gadis Pantai tersebut. Silahkan dibaca ya. Kemudian ada Bendoro atau priai. Nah, Bendoro atau priai inilah yang nantinya akan dinikahkan dengan Gadis Pantai. Dia itu seorang bangsawan Jawa yang menikahi Gadis Pantai. Karakternya digambarkan sebagai seorang yang berkuasa namun kurang empati terhadap perasaan Gadis Pantai. Karena Bendoro atau priai ini bersikap semena-mena, namun dia merupakan seorang yang paham agama juga. Dia rajin melakukan ibadahnya, tanggung jawabnya kepada Tuhan, tapi ya begitulah. Kalau kalian penasaran, baca ya. Kemudian ada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ini orang tua Gadis Pantai yang mewakili kehidupan yang pas-pasan di desa nelayan. Ayah dari Gadis Pantai ini memiliki sifat yang keras namun berhati lunak. Berhati lunak ini nanti akan teman-teman temui kala ia menjemput Gadis Pantai di kediaman Bendoro. Nah, kemudian ibu ini berwatak lunak dan penuh kasih. Ini dibuktikan ketika ia meyakinkan Gadis Pantai bahwa kehidupannya menjadi nyonya utama di kediaman Bendoro atau priai itu akan baik-baik saja. Jadi ibu ini yang nantinya akan memberikan keyakinan kepada Gadis Pantai bahwa kehidupan yang akan dijalani Gadis Pantai itu nantinya akan berjalan sebagaimana mestinya dan akan baik-baik saja seperti itu. Dan kemudian di novel ini ada kita akan bertemu dengan sosok karakter yang nanti akan dipanggil Mbok oleh Gadis Pantai. Nah, Mbok ini seorang bujang tua yang bekerja di kediaman Bendoro atau priai. Kalau teman-teman nggak tahu bujang itu semacam pembantu di masa sekarang. Nah, ia ini yang akan mengayomi Gadis Pantai. Mbok ini bersifat lembut dan penyayang. Ini terlihat dari bagaimana ia dengan sabar mengajari Gadis Pantai menjadi seorang nyonya Bendoro atau nyonya utama. Gadis Pantai ini kan berasal dari desa nelayan atau perkampungan kecil dan masuk ke perkotaan di mana di kediaman Bendoro ini. Nah, nantinya tentunya Mbok ini yang akan mengajari Gadis Pantai bagaimana menjadi seorang nyonya, keluar dari zonanya yang seharusnya masih seorang remaja 14 tahun. Nah, nantinya akan diajari oleh Mbok ini. Seiring perjalanan atau perkisahan novel ini, teman-teman juga akan bertemu dengan karakter Mardina. Mardina ini adalah sosok yang sombong dan angkuh, namun sebenarnya penakut.
Ia dikirim guna merusak hubungan suami istri antara Bendoro dan gadis pantai. Namun ya walau berakhir buruk untuk dirinya sendiri. Nah, Madinah ini nantinya cukup menarik perhatian saya karakternya karena mengalami perkembangan karakter menurut saya ya. Bukan perkembangan karakter, dia tetap a bad guy, tapi dia nantinya mengalami hal-hal yang begitu sulit, dan karakter sombongnya itu dapat digambarkan ketika dia dengan sombong dan gamblangnya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya raya, memiliki berbahu-bahu sawah, memiliki berbagai macam hewan ternak seperti kerbau dan sapi seperti itu. Dan kemudian nanti ada tokohnya, kita akan bertemu dengan tokoh Sidul. Sidul ini seorang pendongeng dengan rebana yang setia di tangannya. Ia bersifat jenaka namun sangat-sangat pemalas, karena ketika para lelaki di desa nelayan itu memilih mencari nafkah dengan pergi ke laut, nah Sidul ini lebih memilih menjadi seorang pendongeng dengan rebana kesayangannya itu. Iya, jadi para masyarakat di desa nelayan itu begitu kesal, atau di kampung nelayan itu begitu kesal dengan sifat Sidul yang begitu pemalas, yang tidak mau berbaur dengan laki-laki, yang hanya fokus bermain dengan rebananya itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada kita mencangkup keseluruhannya, yang paling menonjol di novel ini tentunya masyarakat yang ada di kampung nelayan itu. Nah, masyarakat di kampung nelayan ini bisa dikatakan sangat jauh dari agama, tidak mengerti akan ketentuan Tuhan, tidak berpikir terbuka, namun sekelompok masyarakat yang solid dan erat untuk satu sama lain. Mereka ini begitu sangat terikat satu sama lain antara satu dengan yang lainnya. Mereka sangat kompak ketika mendapatkan ikan yang besar suatu waktu. Mereka akan dengan senang berbagi dengan satu sama lainnya, seperti itu. Kita tinggalkan tokoh dan penokohannya, kita masuk pada alur. Alur pada novel ini bersifat maju, dimulai dari kehidupan gadis pantai yang di desa dengan kehidupannya yang amat sangat menyenangkan dia jalani, seorang gadis remaja yang penuh tawa dengan teman-temannya. Kemudian berlanjut pada pernikahannya yang dipaksa dengan priai, sampai pada penderitaan yang dia alami di lingkungan bangsawannya tersebut. Nanti tentunya penjelasan yang lebih rinci dapat teman-teman pahami dari novel ini tentunya. Kemudian kita masuk pada latar. Nah, latar tempat pada novel ini tentunya ada di desa nelayan, rumah priai, dan berbagai tempat di sekitar lingkungan bangsawan. Namun secara garis besar menurut saya berlokasi di daerah pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Rembang. Nantinya jika disimpulkan dari halaman ke halaman, saya menyimpulkannya latar tempat dari novel ini yaitu di pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Rembang. Nah, kemudian kita masuk pada latar waktu. Latar waktu secara garis besar atau secara menyeluruh pada novel Gadis Pantai ini berlatar pada masa kolonial Belanda di Indonesia, yang memberikan gambaran budaya dan kebiasaan masyarakat Jawa pada masa itu. Di novel ini juga memasuki awal abad 20-an dan meninggalkan abad 19. Kemudian setelah latar latar waktu, tentunya pasti ada latar suasana. Latar suasana pada novel ini yang pertama itu budaya feodal yang begitu kental karena pengaruh kerajaan di Jawa yang amat sangat kuat. Suasana pada novel ini juga penuh dengan tekanan akan perbedaan yang mencolok yang terjadi antara kaum miskin atau pelosok masyarakat dengan para bangsawan yang dipertinggikan. Kenapa dikatakan begitu? Ini akan sangat terlihat menonjol ketika teman-teman membaca novel ini, di mana masyarakat di kampung nelayan dengan ketika gadis pantai ini menjadi seorang Bendoro Putri atau istri dari petinggi bangsawan di kota, seperti itu kurang lebihnya ya.
Kemudian kita masuk pada sudut pandang. Nah, sudut pandang pada novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana penulis mengetahui semua pikiran dan perasaan para tokohnya. Dia menggambarkan sendiri tokohnya, jadi dia tahu apa yang terjadi, apa yang selanjutnya yang terjadi seperti itu. Kemudian dalam unsur intrinsik ini ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh bahasa Jawa dan Melayu, di mana terlihat dari penyebutan tokoh-tokoh dan benda-benda seperti bendi yang artinya delman dan bendoro dan lain sebagainya. Dan juga dengan penggunaan kata-kata yang mampu menggambarkan suasana dan perasaan tokoh-tokoh yang secara mendalam dapat kita ikut nikmati seperti itu. Nah, hal terakhir dari unsur intrinsik itu ada amanat. Yaitu novel ini menyampaikan pesan tentang pentingnya keadilan sosial, kritik terhadap feodalisme, dan hak-hak perempuan yang seringkali diabaikan masyarakat patriarki. Teman-teman pasti akan menemukan di mana gadis pantai dengan begitu berusaha kerasnya mengalami patriarki dari suaminya ini yang seorang priayi. Jadi tidak hanya itu, juga ketimpangan yang terjadi dengan masyarakat bangsawan di kota itu atau keluarga-keluarga priayi itu dengan masyarakat kampung nelayan itu juga sangat-sangat berbeda, dan tentunya itu yang menjadi kritik dari novel tersebut. Kemudian kita masuk pada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini pada novel ini tentunya yaitu biografi penulis, karena setiap unsur intrinsik pada apapun itu, setiap novel, drama, atau apapun pasti kita akan terfokus pada penulisnya, karena itu benar-benar mempengaruhi kadang jalannya cerita. Nah, novel Gadis Pantai ini ditulis oleh Pramudia Ananta Tower yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Kalau tidak salah, Pramudia ini seorang anak sulung dari ibunya dan bapaknya yang tidak salah namanya Monteir, saya lupa namanya. Dia dari keluarga yang religius. Nah, novel Gadis Pantai ini memiliki kemiripan dengan kisah keluarganya, yang dimana neneknya itu yang bernama Satimah. Ya kalau tidak salah neneknya ini bernama Satimah. Neneknya ini dipersunting oleh kakeknya yang seorang penghulu Rembang, dan setelah melahirkan ibunya, neneknya ini Satimah dicerai. Jadi tidak jauh berbeda bukan dengan novel yang ditulisnya Gadis Pantai ini. Teman-teman pasti akan menemukan persamaannya gitu loh, dari Gadis Pantai yang setelah melahirkan dicerai oleh si priayi itu atau bendoro itu. Kemudian Pramudia Ananta Tower ini adalah seorang penulis yang dikenal kritis terhadap ketidakadilan sosial dan politik di Indonesia. Nah, pengalaman pribadinya sebagai tahanan politik dan pandangannya terhadap kolonialisme dan feodalisme itu mempengaruhi karya-karyanya termasuk Gadis Pantai. Teman-teman pasti nanti akan menemukan maksud yang terselubung dari karya Pramudia Ananta Tower ini di novel Gadis Pantai. Kemudian kita masuk pada konteks sejarah. Nah, konteks sejarah pada novel ini novel ini ditulis pada era Orde Baru di Indonesia, di mana kritik terhadap pemerintah dan sistem sosial sering sekali bungkam. Nah, Gadis Pantai ini mencerminkan kondisi masyarakat pada masa kolonial di Jawa itu, dan memberikan kritik terhadap sistem feodal yang menindas rakyat jelata. Nah, rakyat jelata pada novel ini benar-benar penuh tekanan ya, karena masyarakat yang dipertinggikan itu atau seperti bangsawan itu benar-benar memiliki kuasa yang besar daripada mereka yang sebenarnya yang benar-benar seorang pribumi. Nah, kita masuk pada nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel ini banyak, dan salah satunya mencerminkan budaya Jawa, khususnya mengenai tata krama, hierarki sosial, dan peran gender. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana namun penuh tantangan. Dapat digambarkan ya kehidupan masyarakat pesisir ini, apalagi ketika pasang surut,
atau ketika tidak dapat meraih atau menjerat ikan, mereka mengalami kesulitan pada makanan yang harus mereka konsumsi untuk kelangsungan hidup mereka. Tidak seperti bangsawan-bangsawan lainnya yang memiliki banyak sekali bujang, bahkan beragam ya, banyak sekali juga gudang-gudang yang menyimpan makanan. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi tentang makanan yang harus mereka makan ketika ya perlu dimakan. Berbeda dengan masyarakat kampung nelayan ini yang benar-benar harus berusaha keras, harus ke laut para lelakinya untuk menangkap ikan, dan perempuannya kebanyakan nantinya akan menumbuk udang dan menanti kepulangan para lelaki dengan mengharapkan ikan-ikan yang dibawanya. Kemudian kita masuk pada nilai adat pada novel ini. Nilai adat pada novel ini nantinya adanya hal yang menarik, di mana ketika ketika kehadiran pengantin pria itu dapat digantikan dengan keris gitu loh. Jadi ketika pengantin prianya tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, jadi kita benar-benar bisa menggantikannya dengan sebuah keris. Nah, kemudian juga ada perempuan utama pria ini tidak boleh bekerja ya, seperti nyonya-nyonya pada umumnya, di mana wanita utama pria ini tentunya tidak boleh bekerja, dia hanya boleh senang-senang dan memerintah para bujang-bujang yang telah dipekerjakan oleh pria ini. Nah, kemudian lagi ada rakyat jelata itu atau rakyat biasa kepada seorang bangsawan itu ia harus membungkuk dan berjalan mundur gitu. Jadi para bangsawan di sini nih benar-benar, atau seorang yang punya kuasa di sini benar-benar diagungkan dan dipertinggikan. Jadi itulah kenapa perbedaan antara kaum-kaum yang memiliki kuasa dengan kaum-kaum atau masyarakat yang terpelosok itu memiliki kesenjangan yang begitu menonjol. Jadi bisa dikatakan novel Gadis Pantai ini merupakan kritik yang diberikan oleh penulisnya Pramoedya Anantatheri ini kepada sistem-sistem atau hal-hal yang terjadi di lingkungan pada masa itu, seperti itu. Oke, baik, sudah selesai itu unsur intrinsiknya. Kemudian ya teman-teman juga harus baca novel ini, karena kita sebagai anak sastra benar-benar harus memperbanyak membaca, apalagi novel-novel terkenal yang benar-benar memberikan wawasan dan juga pengetahuan, juga pelajaran untuk kita tentunya anak sastra yang benar-benar harus, kalau menurut saya benar-benar harus memiliki hal-hal tersebut. Karena sastra ini sebuah karya sastra dan kita anak sastra kan, jadi ya baca ya. Jadi kita benar-benar harus membaca ini novel, karena menurut saya ini novelnya menarik sekali. Bukan menarik sekali, tapi benar-benar menarik gitu loh, penuh pelajaran dan ya seperti itu. Teman-teman pasti paham apa maksud saya. Baiklah teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tinggalkan jejak, komen, like, dan juga subscribe. Thank you. Bye.